Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini memang alam lagi tidak bersahabat, dunia memang lagi gonjang-ganjing ya. Tapi ya itulah namanya kehidupan. Ya sengaja Aki ini bukan apa, karena Aki ini merasa kepanasan karena apa? Mungkin karena semalam Aki ini mendapatkan serangan dari entah itu nama lampir, entah itu dari orang-orang yang didatangkan dari Mahesa, dari siapa-siapa yang merasa peng atau janggal yang tidak puas dengan keadaan saat ini. Mereka ini sangat dendam saat ini. Kemarin ada 3 bola api yang menghantam Gubuk Selamat, tapi alhamdulillah ya, atas izin dari Yang Maha Kuasa, atas apa yang kita mohonkan kepada Yang Maha Kuasa, tidak terjadi apa-apa. Bahkan setelah itu badai petir datang menghantam Gubuk Selamat ini ya. Ya tapi karena kita berserah dan memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa, ya alhamdulillah Aki masih tetap segar bugar, tidak ada halangan. Yang mudah-mudahan lah dari sini ke depan kita tidak mendapatkan halangan. Bahkan mungkin saudara-saudara seperti Ompong, Bang Matomblo atau bahkan Bang Ri mungkin akan merasakan, karena nampaknya memang akan ada sesuatu terjadi hal besar ini. Akan ada suatu kejadian yang sangat luar biasa ya, karena tanda-tanda alam ini sudah menunjukkan ya. Karena ketika seseorang tetap mendapatkan saya sudah menanti kau dari tadi di sini. Saya menunggu kau. Menunggu Kiselamat. Apakah kau tidak lihat? Dari tadi pagi aku sengaja duduk bersila di sini. Aku sengaja menenangkan diri karena aku tahu 3 bola api semalam menghantam Gubuk Selamat. Siapa yang melakukannya, Mahesa? Kau tidak perlu tahu. Yang pasti itu kiriman untuk kau. Mengerti kau? Karena Aki pun mendapatkan firasat dan petunjuk bahwa entah 1 hari, 2 hari atau 3 hari ke depan akan ada bencana besar melanda dunia ini. Melanda entah itu secara pribadi, entah itu secara saudara-saudara, apakah itu akan mendapatkan bencana. Aki tidak ingin, Mahesa. Aki tidak ingin terjadi sesuatu di muka bumi ini hanya karena hawa nafsumu, Mahesa. Makanya kalau tidak ingin terganggu, ada di sini. Jangan asal mangap mulut berbicara mengusik Kiselamat dari tempat Kiselamat. Sampai tidak ada penghabisan, Kiselamat tidak akan pernah geser dari hutan ini. Ingat, Mahesa. Jangan sampai. Kesabaran Kiselamat memang sudah sampai puncaknya. Ketika 3 bola api menghantam Gubuk Selamat, siapa sampai yang akan kau datangkan lagi? Jangan sampai kau senasib dengan Bung Laga. Apa maksudmu senasib dengan Bung Laga? Aku sudah beberapa hari, bahkan mungkin hampir 1 bulan ketika dia katanya yang sudah bertobat. Sampai saat ini Aki belum pernah bertemu dengannya. Jangan kau berpikir dan macam-macam, Mahesa. Aku tidak akan tinggal diam. Bisa saja itu akan terjadi dengan kau. Terjadi pada Kiselamat. Makanya jangan main-main dengan kami. Aku tidak pernah main-main dengan siapapun, Mahesa. Aku hanya mengingatkan apa yang sudah terjadi selama ini. Ingat ya, Kiselamat, uangku tidak berseri. Saya bisa membeli apa saja, termasuk dukun sakti. Aku tidak peduli. Uangmu mau suatu kontainer 1 dunia ini penuh dengan uangmu, aku tidak peduli. Tapi ingat, jangan pernah kau bayar seseorang ataupun orang untuk menghancurkan Gubuk Selamat, untuk menghancurkan Gubuk Selamat. Bisa saja nanti saya bakar ini. Kalau kau sampai mengancamkan ingin membakar Gubuk Selamat, dari saat ini aku tidak pernah tinggal diam. Makanya jangan main-main dengan kami. Dengan siapa kau kesini? Aku tidak yakin kau sendiri kesini. Jangan-jangan kau hanya ingin menebak benci bahwa kau sudah bisa menghabisi semua saudara-saudara Selamat. Jangan pernah aku memimpi kau, Mahesa. Kau jangan so jagoan kau. Bisa saja nanti kau giliran selanjutnya. Kau bilang aku sok jagoan. Aku tidak pernah merasa hebat di muka bumi ini. Aku tidak pernah mengganggu orang lain. Aku tidak pernah menyakiti orang lain. Karena aku sadar apa yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban di akhir kehidupan kelak. Lebih baik kau pergi jauh-jauh dari sini. Tinggalkan gubuk ini. Gubuk ini mau saya bakar. Kalau kau menginginkan Kiselamat pergi dari gubuk ini, lebih baik kau gali kuburan di sini dan tanamkan Kiselamat di sini. Walaupun kau datang ke 1000 dukun, 1000 orang hebat, 1000 preman, Kiselamat langkah pun tidak akan pernah mundur dari hutan Kiselamat. Ingat itu. Tempat ini mau saya bangun. Bangun diskotek. Mimpimu terlalu tinggi. Ketika Kiselamat masih berada di tengah hutan ini, Mahesa, tidak ada 1 orang pun akan aku izinkan merusak hutan Kiselamat. Walaupun kau teror setiap malam dengan dukun santet mengirimi Gubuk Selamat, kau lihat Kiselamat masih tegak berdiri. Kenapa? Karena Kiselamat ikhlaskan hidupnya hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kepada iblis seperti kalian. Hidup kau tidak akan tenang, Selamat. Selagi saya masih hidup, tempat ini mau saya bangun diskotek, segala macam dunia malam.
Mungkin kau bisa membangun di tempat lain. Tidak. Tapi mimpimu untuk membangun di Ini tempat strategis bagiku. tempat strategis. Hutan ini kau akan jadikan warung kembang-kembang untuk menampung orang-orang yang tidak benar. Mimpi kalau kau selamat masih berada di tengah hutan ini. Lebih baik kau enyah dari sini. Jangan sampai kesabaranku memang benar-benar habis, Mahesa. Termasuk tempat-tempat perjudian. Sabung ayam. Segala perjudian akan kubangun di sini. Jadi di sini kau akan jadikan tempat lokalisasi untuk warung kembang-kembang, sabung ayam, untuk menampung orang-orang yang tidak benar. Pastinya. Alam Yang ini pasti pergerakan uang haram akan ada di sini. alam ini tidak akan pernah merestuimu, Mahesa. Kita lihat Karena saja. bertahun-tahun Kislamat menjaga hutan ini. Aku peringatkan sekali lagi, jangan pernah kau datangi lagi gubuk Kislamat. Kalau kau sayang dengan nyawamu, Mahesa, Lebih baik kau bekerja denganku. Kau bisa menjaga lokasi ini. kau memang menguji kesabaranku, Mahesa. Aku dari pagi sudah memang merasa gelisah bakal ada orang yang tidak pernah datang. Ternyata kau yang datang ke sini. Aku kira entah itu ada dukun santet, entah itu dari seberang, entah itu dari pulau mana yang merasa paling hebat. Tapi Kislamat sudah menyiapkan segala sesuatunya, Mahesa. Kau tidak akan mungkin bisa mencegahku Kislamat. Karena kaulah yang targetku. Oh, kau tidak akan bisa dicegah. Kau tidak akan mampu melawan uangku. Kau berbicara saja dengan daun ini, Mahesa. Mungkin daun ini tidak akan bisa menjawab pertanyaanmu, tapi tidak dengan Kislamat, Mahesa. Kau tidak akan mampu melawan uangku Kislamat. Semua bisa kubayar. Aku tidak peduli uangmu satu dunia, Mahesa. Tapi ketika tanah dan hutan Kislamat diganggu, Kislamat tidak akan pernah tinggal diam. Kau camkan itu baik-baik, Mahesa. Saya beri kau pilihan. Mau bekerja denganku atau aku usir dari sini? Oh, pilihan yang sangat sulit, Mahesa. Coba bayangkan Kislamat. Kau menjaga tempat lokalisasi sabung ayam di sini perjudian. Kau bisa mendapatkan uang banyak Kislamat. Jadi ini ketika kau jadikan tempat warung gemang-gemang, diskotik, sabung ayam, jadi kasino, Kislamat akan jadi centeng menjaga di depan. Nah, itu. Kau akan mendapatkan uang banyak Kislamat. Ingatkan kepadamu, Mahesa. Uang tidak ada artinya di hadapan Kislamat. Ingat itu. Daripada kau hidup seperti miskin. Kalau kau menjanjikan duniawi, janjikan kepada yang lain. Jangan pernah kau janjikan dengan Kislamat. Ingat itu. Memang. Mengacau dari tadi memancing amarahku kau. Ini hanya sebagai peringatan kepadamu, Mahesa. Mungkin dengan yang lain bisa kau bujuk dengan iming-iming uang. Mungkin Uyun Orogo bisa kau bujuk dengan uang. Mungkin Udin Botak bisa kau bujuk dengan uang. Tapi tidak dengan Kislamat. Ingat itu. Jangan sampai kau senasib dengan Bung Laga. Selagi Kami mata- buang. Oh, senasib dengan Bung Laga. Aku tidak yakin. Karena sudah hampir 1 bulan penuh aku belum bertemu dengan Bung Laga. Bung Laga bukan orang sembarangan. Walaupun dia diombang-ambingkan dari kehidupan dunia, aku masih yakin, Kislamat masih yakin, di hatinya masih ada sedikit kebenaran yang ingin menata kehidupannya. Ingat. Banyak ngomong. Ingat kamu. Baik kau pakai pusaka. Kau bisa tangan kosong. Oh, dengan tangan kosong. Aku bukan pecundang seperti yang kau bayangkan, Mahesa. Baiklah. Kalau kau ingin tangan kosong, baiklah. Akan aku ikuti permintaanmu. Akan aku ikuti permainanmu, Mahesa. Coba kau pikirkan kembali. Selamat. Bekerja denganku atau kau tewas. Aku tidak akan pernah memilih apa yang kau suruh pilih, Mahesa. Itu pilihan baik untuk kau. Tidak ada yang lebih baik daripada pendirian Kislamat. Kislamat tidak akan pernah pergi dari hutan ini. Ingat itu. Camkan baik-baik. Ngajar kau. Ngajar kau, Mahesa. Maka jangan main-main dengan kami. Kau pun jangan bermain-main dengan Kislamat. Hidup kau tidak akan tenang, Bung Laga. Nyawamu akan terancam apabila saudara Kislamat mengetahui seperti Kerambat, Ompong, ataupun Bung Laga yang kau katakan tadi. Aku Pak, tidak ada yakin dengan apa yang sudah kau sampaikan, Mahesa. setelah kau tewas, kirabat tujuan kami. Setelah- Semua spiritual akan kami tewas. Setelah Kislamat tewas,
Kirambat menjadi tujuan yang ingin kau tewaskan. Setelah itu siapa lagi? Semua seperti itu. Semua sebegituan. Mahesa, tidak usah kau bantu tugas malaikat maut. Mereka sudah bisa memilih mana yang harus dipanggil dan menghadap dengan yang maha kuasa. Itu bukan tugasmu Mahesa. Mimpi kau kalau ingin menghabisi Kiselamat, ingat itu. Tidak ada rasa sedikit pun kami ini takut dengan kalian. Tidak perlu kau takuti. Kiselamat bukan jin, Kiselamat bukan setan, Kiselamat bukan hantu. Bekerjalah dengan kami. Aku akan bekerja denganmu kalau kau bertobat dan hentikan semua perilaku-perilaku bejatmu Mahesa. Nanti saya mau bertobat. Untuk apa bertobat? Dan sebaliknya, apa keinginanmu? Jangan pernah bermimpi kau ingin Kiselamat mengikuti jejakmu. Oke, saya mau bertobat. Asal kau bekerja dengan Menunggu. Kau akan bertobat setelah Kiselamat bekerja denganmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. masih hidup kau. Subhanallah tabarakallah. Selamat, mohon maaf. Selamat, saya sudah lama tidak berkunjung berjumpa dengan Selamat. Oh, ini mungkin takdir yang maha kuasa. Kita membahas sama Esa. Mulaga pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya selama ini telah melukai hati dan perasaan dari Selamat. Bung Laga, sebelum kau meminta maaf, Kiselamat terlebih dahulu meminta maaf kepadamu Mahesa. Kita tahu, mungkin selama ini ada tutur kata Kiselamat, perilaku Kiselamat, bahkan kita pernah bertarung, bahkan kita pernah saling memuntahkan darah. Yaitu mungkin hanya suatu proses kehidupan. Setelah waktu kita abaikan dulu tikus-tikus kot. Dia begitu sombong, katanya menyampaikan kepada Kiselamat, Bung Laga sudah Masih dilempar ke sungai katanya. Masih hidup kau. Memang Udin Notorogo, Mahesa Udin Botak telah mencampakkan diri Bung Laga. Mereka mengira Bung Laga telah tewas, tapi karena kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kau itu beruntung, Buraga masih hidup. Nah, mati kau. Saat ini Selamat, kemarin Uyut Notorogo babak belur babak lintas. Uyut Notorogo, Ya. siapa lagi yang melakukannya Bung Laga? Ya, Uyut Notorogo kan sudah tua renta unsur tapi senewan ganjen. Ya karena itu tadi, bijinya sudah membantu itu Sudah membantu. Jadi Sehingga dia- Matompong kemarin perkakasnya telah dicabut, tidak ada lagi kekanjiannya. Oh, jadi perkakasnya setelah disabut, Iya. bahkan salah satu bijinya mungkin sudah Iya. dibuat jadi Ibaratnya fosil. mohon maaf. Banyak ngomong kau. Bukan tempat silaturahmi di sini. Iya. Kita abaikan dulu kesalahan. Apa namanya Mahesa ini? Kalau tidak, saya akan kembali lagi di sini. Mengerti kalian? Kembali kemana? Silakan kau bawa. Silakan kau bawa siapa? Katanya ada bos besar preman. Ada siapa lagi? Kau datangkan saja kepada Kiselamat. Kau datangkan ke kubur sini. Biar dengan kau kukubur hidup-hidup di sini Mahesa. Tidak semudah itu, selamat. Mengerti kau? Aku akan kembali lagi di sini. Mengerti? Sabar dulu Bung Laga, baru datang, Anda mau kemana? Apa kau mau bertarung dengan kau? Seolah-olah tidak menghargai Bung Laga Mahesa ini Selamat. Untuk apa menghargai kau? Karena dia mungkin malu dengan mulutnya sendiri. Untuk apa menghargai kau? Kau ini miskin, mengerti kau? Seolah Bung Laga di mata Anda ini bagaikan orang asing Mahesa. Sabar dulu, kita ngobrol dulu. Karena giliran hari ini Anda yang akan Bung Laga bikin kecap. Tidak semudah itu. Dia Bung tadi Laga. dikira Kiselamat takut bertarung dengan tanpa pusaka. Oh. Akhirnya letakkan pusaka. Beruntung, dia masih beruntung. Bung Laga datang sehingga kesabaran Kiselamat Agak agak redup ya, menurun. iya. Karena katanya tadi Bung Laga sudah dilempar ke sungai. Tapi kau lihat sendiri, ucapanmu memang sudah tidak bisa dipercaya, Mahesa. Dia yang beruntung, selamat masih hidup. Itulah ketika kita selalu berada di jalan kebaikan, insya Allah selalu Amin, amin. menyerahkan hidup kita kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa akan selalu memberi jalan keselamatan dalam hidup kita. Selamat sebenarnya Selamat tidak usah capek-capek lah. Giliran Bung Laga dulu sebentar, ibaratnya mau ngasih suatu pelajaran berharga. Aki sangat begitu. Mungkin walaupun Bung Laga kita tahu Bung Laga manusia biasa, Cepat kau karena tetap ada rasa sakit ketika Bung Laga baru sebentar, giliran Anda sudah lama. Sabar Cepat dulu. berikan kitab itu. Bung Laga tidak mau dikatakan yang pendek itu, yang panjang. Sabar dulu, tidak ada main barco-barcotan sekarang ini. Cepat lebih baik kau serahkan itu kitab syair berdarah itu. Kita apa? Syair berdarah. Oh, dikira uangnya bisa membeli segalanya. Untuk apa? Itu ilmu sudah kamu buang. Lebih baik kau serahkan denganku. Hah? Untuk apa? Kitab Kidung-Kidung Pamungkas setelah Bung Laga Arung ke Laut Pantai Selatan. Masih kau simpan itu. Saya tidak akan pernah berhenti untuk memiliki kitab itu. Sombong sekali muncul dalam. Termasuk untuk membantai kau selamat. oh, sombong sekali dia Yes. begitu datang. Bahkan yang Aki tidak habis pikir, Hmm. Bung Laga. Bung Laga sudah tewas dilempar ke sungai katanya.
Tapi yang Maha Kuasa menunjukkan dengan nyata di hadapan Kiselamat, Bung Laga masih tegak berdiri. Bahkan Aki menyampaikan, Bung Laga bukan orang sembarangan. Tidak mungkin kau semudah itu. Kau tinggal buktikan saja. Tapi saya salut dengan Kiselamat. Sedari dulu rupanya Kiselamat juga diam-diam menyalurkan tenaga murni, minyak yang begitu wanginya agar Mahesa ini tewas saat ini juga. Karena orang seperti ini, Bung Laga, tidak perlu dikasih hati. Sekali kita tegur, 2 kali, 3 kali tegur, dan 3 kali kita tegur. Lewat lagi 3 kali. Memang nyawanya memang harus dipangkas. Benar Kiselamat, benar. Bahkan kepala Ray itu akan kuinjak-injak. Setelah kalian. Kalau saya tidak memandang Kiselamat, tidak sampai hitungan menit engkau akan terkapar, Mahesa. Benar. Tidak semudah itu. Bulaga, Anda hanya menang uang, tapi masalah keilmuan dangkal Anda. Bung Laga, Aki ingin mengambil sesuatu di tengah hutan ini. Iya. Karena Aki lihat ada aura-aura yang tidak baik yang dibawa karena semalam 3 bola api menghantam tubuh Kiselamat ini. Astagfirullahaladzim, mana Dan ternyata panas dia mendatangkan dukun itu. Oh iya, Kiselamat, mohon doanya agar Aki tidak lama, mungkin Aki hanya sebentar. Kiselamat mau pesan apa muntah kecap atau patah mau mata? Ini muntah kecap. Hah? Sudah Kiselamat. Aki hanya Selamat. minta sedikit dia terkincit saja. Saya tidak perlu Ya, style. Bung Laga, assalamualaikum. Aku ingin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiselamat. Jangan sampai gubuk Kiselamat ini diinjak dari manusia iblis seperti ini. Sebelum Bung dia Laga. membakarnya saya akan bakar Selamat. dia duluan. Gubuk ini akan kuku bakar. Ngerti kau? Selagi ada Bung Laga, Aki yakin dengan Bung Laga. Bulaga dibantai kami, mengerti kau? Mahesa, Apa lagi kemarin sore Buyut Notorogo babak belur babak bingkas. Sore hari ini giliran Anda. Kau kira saya ini tidak punya ilmu, Iya. Memang mungkin Anda tidak percaya. Mungkin Anda menganggap Bung Laga tidak akan pernah mengganggu dirimu. Tapi kalau dirimu dan gara-gara dirimu Bung Laga, engkau campakkan ke sungai. Makanya kau jangan berkhianat. Bukan khianat, Untuk apa kau bertobat? tapi semuanya itu hanya untuk membela kebenaran. Itu Mahesa. Tidak ada yang namanya kebenaran di sini. Yang benar itu kejahatan. Mahesa. Kalau memang Anda dinasihati masih tidak mempan, dihalusi tidak mempan, terpaksa Bung Laga memainkan kekerasan. Oke kalau kau mau. Kau kira saya ini takut dengan kau? Saya tidak perlu ditakuti. Bung Laga Tidak bukan ada. hewan buas. Tidak ada rasa seperti itu. Saya hanya memberikan peringatan kepada Anda untuk berubah dan berubah. Aku tidak akan pernah berubah, Mulaga. Mengerti kau? Untuk apa, Bro? Ayo. Saya paling Cepat gemuk. serahkan Hah? itu kitab itu. Kitab yang mana? Kitab hidung itu. Sampai kapanpun tidak akan pernah saya serahkan. Ingat, Sampai kapanpun. akan ku ambil itu. Kalau bisa, Ku colong. kalau bisa. Banyak preman-premanku. Jangan Anda berlagak pilon. Style yang tidak salah-salah Anda. Orang Tapi itu kaya. semua Saya ini orang hasil kaya. merampas orang-orang yang tak bersalah dan berdosa itu. Biarkan saja. Anda sudah lama pertanyaan. Anda jual Bung Laga beli. Ayo. Oke. Macam-macam kok dulu. Ayo. Ini hari terakhir. Keluarkan semua kemampuanku. Keluar kamu Mahesa. Kau akan tewas. Masalah tewas dan tidak, kehidupan dan kematian bukan di tangan anak manusia. Beraninya kalian keroyok kan? Selamat. Tidak keroyok kan? Mana? Buktinya dua orang di sini. Sombongan Anda yang menghancurkan diri Anda sendiri. Mahesa. Tidak akan mungkin. Assalamualaikum Bung Laga. Waalaikumsalam. Apa Inilah, inilah pecahan-pecahan bola api yang ada di bola api semalam. Astagfirullah. Ini kalau menghantam tubuh apa tidak? Aku akan datang lagi ke sini. Ngerti kan? Sabar dulu kau. Kenapa kau tidak bertanggung jawab? Aku akan membawa kekuatan yang lebih dahsyat dari sini. Karena masih terlalu jauh kalau Lebih kau dahsyat. pergi dari sini. Aku sudah melihat matahari masih terbenam terlalu jauh. Jangan kau pergi dulu. Aku ingin bertanya, apa maksudmu mengirimkan beling-beling paku-paku karatan ke Nah. gubuk Kiselamat? Itu.
biar beling-beling itu masuk ke jantung kau. Ha? Ya, Kau akan mati perlahan. Anda bukan manusia tapi dajjal, Mahesa. Sudah tahu saya ini berles, masih saja kau ingatkan. Ha? Justru kami akan tumpas dengan keselamatan. Tidak semudah itu. Dia Tapi- akan membawa senjata. Ya paling kijang-kijang yang buruan bisa mengkul itu. Sudahlah Mahesa, ini sebagai peringatan. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa yang kau kirim semalam itu pecah di atas gubuk keselamat semua. Bahkan pakunya sudah jadi dapur keselamat. Kirim paku karatan 1 kilo katanya. Akan ada lagi kiriman dari. Kalau kau kirim bola api, apa teluh, santet, apa banaspati, kalau isinya hanya paku karatan, jarum karatan, pecahan beling, kau kasih rudal saja, rudal. Karena rudal pun tidak akan meledak di gubuk keselamat ini. Camkan itu, Mahesa. Jangan aja berpikir memandang kami sebelah Iya. mata. Lihat saja. Bagaimana Bung Laga? Kalau memang dia punya nyali, kita kasih pilihan daripada dia membuat Iya. kegaduhan di sana. Bagaimana? Kalau kau jihad saja ke Iran sana, jadi tumbal rudal. Jadi ini, Kalian ini akan jadi tumbalku. Ha? Ngerti kau? ini bukti Bung Laga. Aki ini tidak berbicara apa. Ini bukti bahwa semalam dia mengirimkan 3 bola api dan ternyata memang dia. Karena apa? Untuk melemahkan keselamatan katanya. Karena kata datang Bung Laga sudah kelempar ke sana. Tapi tidak mungkin dia sendiri, pasti punya guru besar. Ini ada seseorang yang sengaja diminta. Bahkan mungkin ini dibayar bukan ratusan juta Bung Laga. Bahkan mungkin separuh hartanya dibayar hanya untuk Apakah masih ada menghadapi. hubungannya dengan Satrawi? Ini nampaknya hubungannya dengan Ki Kambris. Astagfirullahaladzim. selama Ki ini. Kambris kan dukun ilmu kita yang begitu. Itulah Bung Laga. Karena dilihat dia memiliki apa gerakan tubuh yang masih kokoh, seperti memiliki ilmu silat yang paling hebat. Ya Allah ya Karim. Wajar sekali dia berani menghadapi kita. Ternyata di belakangnya ada Ki Dikiranya Kambris. mungkin salah satu dari beling ini sudah membelah jantung Selamat mungkin. Saya beri pilihan. Pilih bekerja denganku atau kalian tewas. Ha? Kami bukan anak kecil lagi, Dari Mahesa. tadi dia Hah? memberikan kita pilihan. Bahkan pilihan itu tidak ada di dalam otak kami, Bu Mahesa. Iya, mungkin di pemikiran. Untuk saat ini, Hah? ha? Kita tidak tahu ke depannya. Ini Aki berikan kepada kamu. Sampaikan kepada Ki Kambris yang mengirim ketiga bola Habis api. saja itu. keselamatan. Sudah habis saja. Ini Hah? aku kirim kembali. Habis sih. Iya, kau sampaikan dengan Ki Kambris bahwa beling, paku karatan, jarum tidak ada yang bisa menembus tubuh Ki Selamat. Karena di gubuk Ki Selamat ini sudah dipagar dengan minyak kalau cokro. Ingat itu. Selamat. Aku akan datang kembali juga. Sebelum kau datang, aku bikin oleh-oleh kepada Ki Kambris. Ingat itu, selamat. Hah, kemana? Dikejar-kejar. Mahesa terkadang lucu katanya preman. Tapi Nyalinya kecil. modal nekat ternyata. Bung Laga, Hah? Aki ingin bertanya sekali lagi. Apakah Ya, pernah kita sebaiknya ngobrol? kita duduk saja ya. Bung Laga, Ya bagaimana keselamatan? Allah Akbar. Aki ini dari pagi Bung Laga Ah. merasa was-was, merasa gelisah. Bahkan dari pagi Aki ini tidak betah memakai baju. Iya. Karena apa? Karena merasa ada yang janggal pada hari ini, Pak Bung Laga. Bahkan tadi ada salah satu pencari kayu sengaja datang ke sini. Bahkan dengan sengaja. Aki ini masih khawatir Bung Laga. Dia memberikan rokok ini. Apakah ini memang apa sebagai simbol ataupun sebagai apa? Aki tidak tahu. Tapi ada kabar berita yang mohon maaf ini apa benar dan tidaknya. Surya Saputra kehilangan sapi apa gara-gara Mahesa dan anak buahnya itu benar dan tidaknya? Ya karena itu juga sempat Aki tanya dengan Jabrek. Masih belum temu sampai sekarang. Belum katanya. Iya. Tapi ya itu mungkin Bung Laga, kita juga jangan sampai Yang menuduh yang bukan ya. menuduh yang bukan Tanpa bukti, bukan. Ya karena kita juga harus menyadari Bung Iya. Laga, seandainya kita ketimpa musibah itu belum tentu yang Maha Kuasa itu tidak sayang. Benar, Mungkin benar, yang benar. Maha Kuasa itu menegur kita. Mungkin selama ini kita tidak pernah Iya, bersedekah. benar. Kita Bisa tidak jadi. pernah menanggung Kalau kita beban. introspeksi, Iya, kita itu sebagai teguran. keselamatan sebenarnya tujuan Mahesa ini mungkin dia ini kan sebenarnya target Bung Laga juga. Gara-gara Mahesa, gara-gara Janggar sehingga Perdi ini ikut mereka kembali. Jadi apa boleh buat kalau memang tuh ayah kandung dengan anak kandungnya sampai bertumpah darah? Aki sampai teringat terakhir Ah. kali Aki bertemu dengan Perdi. Hah? Di mana? Selamat. Dia marah muka kepada Ki Selamat. Gara-gara? Katanya, gara-gara kau Ki Selamat, orang tuaku berbeda jalan denganku katanya.
Aki tidak pernah mempengaruhi Bung Laga. Mungkin kalau bertempur, bertarung itu hanya sebuah proses perjalanan hidup kata. Benar. Tidak, ini karena ulahmu sehingga dia saat ini berbeda pilihan denganku katanya. Dia sudah bertobat katanya. Maksud Bung Laga begini, Ki Slamet. Biarlah Bung Laga gagal menjadi seorang suami, tapi Bung Laga tidak mau gagal menjadi seorang ayah. Itulah tujuan hidup kita Bung Laga. Jangan sampai anak keturunan kita, cucu kita mengikuti jejak-jejak hitam kita. Bolehlah kita berproses dalam hidup, tapi akan kita tanamkan benih-benih kehidupan ini yang lebih baik kepada orang-orang yang di bawah kita. Dan karena tidak ada yang namanya mantan anak, mantan kakak, mantan adik yang tidak ada. Tapi kalau mantan istri ada. Bahkan Bung Laga ini 9 mantan istri. Ya dalam artian mungkin, nah ada yang menanyakan kepada Bung Laga. Sebenarnya dibilang lucu, tapi ini mungkin sebuah hikmah. Bung Laga apa tidak mencari pendamping lagi? Jauh Bung Laga, kalau memang takdir ya. Bohong kalau kita tidak mau jadi pendamping hidup kan ya. Tapi kalau memang takdir mempertemukan siapapun itu, dari mana berasalnya, Bung Laga akan terima. Ya, Aki bersyukur Bung Laga. Bung Laga berarti dengan bicara berarti Bung Laga itu masih punya harapan hidup untuk menata kehidupannya. Bagaimana sebaliknya Keselamatan? Ataukah masih punya prospek ke depan, masih punya harapan dan asa? Yang nama tujuan hidup itu pasti ada Bung Laga. Bahkan Bung Laga, Aki menjadi ingat ketika Bung Laga menyampaikan anak Bung Laga pergi tadi. Bahkan dia terjun ke dunia itu karena dia ditinggalkan dari Sutiem katanya. Ya Allah ya kan. Sutiem itu katanya kembang desa yang selama ini ku cintai, tapi diambil dari Ateng katanya. Dan dia tidak mau ditukar dengan Nyai Surti. Dia tidak mau, dia harus mau dengan Sutiem katanya. Nah inilah. Ini pasti ada andil para preman-preman itu. Tapi apakah Bung Laga kenal dengan Ki Kambris yang mengirimkan santri ke Gobok? Saya dulu mengenalnya. Dia guru pencaksilat, guru keilmuan sakti, namun sayang keilmuannya di kesesatan, di hitam. Oh, jadi dia ini membentengi orang-orang yang meminta ilmu. Apabila ada yang meminta bantuan dengan dia, yang penting bayaran, dia akan membantu. Tidak perlu itu baik atau buruk. Tapi persoalannya dia ini kan, kalau Mahesa wajar, uangnya banyak kan, dia pakai bandrol, pakai nominal. Kalau tidak sekian dia tidak mau. Bahkan ngaji pun seperti itu mungkin. Bahkan sampai ya mohon maaf ya, kita bukan suzon buruk sangka ya. Sampai ada kabar beritanya, ya Allah alam sawab ya. Sampai ini harus uang, sampai ini harus uang. Nah itulah Bung Laga. Tidak ada artinya ilmu kita tinggi, tidak ada artinya kemampuan kita hebat kalau kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Benar. Ketika segala sesuatunya dinilaikan dengan uang, secara naluri batin Bung Laga, secara kehidupan nyata, apa yang kita lakukan itu tidak ada lagi nilainya di mata Yang Maha Kuasa. Tapi ngomong-ngomong, sebelum mungkin Bung Laga berpamitan, sebelumnya apakah memang benar dari lubuk hati Ki Slamet yang paling dalam telah memaafkan kesalahan-kesalahan dan kehilapan serta kesilapan lidah Bung Laga yang amat sangat menusuk tulang sumsum dari Ki Slamet? Bagaimana Ki Slamet? Bung Laga, ketika Aki mendengar kau sudah merubah jalan hidupmu, Amin. tidak ada sedikit pun di hati Ki Slamet ini entah dendam, entah benci. Bahkan Aki sangat benci. Sebelum Bung Laga mengucapkan dengan lidah, dengan ucapan, hati Bung Slamet sudah membuka maaf selebar-lebarnya. Amin. Karena kita di dunia ini Bung Laga, tidak ada manusia yang sempurna Bung Laga. Mungkin Bung Laga juga tahu Ki Slamet ini juga bukan berasal dari orang yang baik-baik, dari lembah hitam juga. Tapi ketika pengalaman kita jadikan guru, disitulah kita untuk menata hidup kita ini lebih baik lagi Bung Laga. Ya harapan Ki Slamet ketika Bung Laga sudah menentukan pilihan, cahaya itu sudah datang kembali ke hati, ke hati Bung Laga. Mudah-mudahan ini jalan terakhir. Jangan sampai karena tekanan duniawi, jangan sampai karena kehidupan duniawi, Karena ekonomi, hati Bung Laga berbalik arah lagi. Karena Bung Laga, kata pepatah orang tua itu, 1000 meter dalam lautan itu bisa diselami, tapi sejengkal hati manusia tidak akan pernah kita bisa baca katanya. Walaupun Aki sudah melihat Bung Laga dengan seperti ini, bahkan Aki melihat seperti ustadz-ustadz yang pernah Aki lihat muda dulu di TV hitam putih itu. Selamat. Ya mohon maaf, bukan Bung Laga. Sebenarnya bukan minta dia alam, bukan. Karena benar kata Selamat jadi. Bung Laga bukan orang pintar, Bung Laga bukan orang baik, tapi salah Bung Laga ingin belajar baik. Manusia itu membedakan dengan hewan Bung Laga karena manusia diberikan akal pikiran. Nah, justru itu ketika kita terus belajar, disitulah berarti akal pikiran kita dimanfaatkan dan digunakan.
Kalau Bung Laga tidak mau belajar, lebih baik lagi apa bedanya kita dengan binatang? Binatang makan, manusia makan. Binatang punya anak, manusia punya anak. Tapi mereka dibedakan, mereka tidak diberikan akal pikiran Bung Laga. Disinilah Akik senangnya dengan Bung Laga ini. Karena Akik yakin Bung Laga ini pernah memiliki santri banyak, pernah memiliki bahkan pengalaman Bung Laga mungkin lebih segudang daripada Ki Slamet ini. Tapi jujur, ya mungkin butuh proses Ki Slamet ya. Sampai saat itu pun hanya segelintir yang percaya Bung Laga dan sisanya itu masih belum percaya dengan Bung Laga, Ki Slamet. Itulah Bung Laga, ketika kita sudah menentukan pilihan, ya, yang Maha Kuasa itu akan memberikan cobaan. Ya. Nah, ketika kita dicoba inilah, apakah kita bisa berproses, apakah kita bisa menerima keadaan ini. Tapi ketika kita begitu, percuma aku bertobat, orang sudah tidak percaya, lebih baik aku jadi penjahat. Berarti kita tidak mau berproses Bung Laga. Ya, Akik yakin ketika Bung Laga seperti ini, mungkin dari 100 bahkan 1000, mungkin hanya 10 yang baru percaya Bung Laga. Benar sekali. Tapi kita tunjukkan kepada mereka bahwa Bung Laga saat ini memang benar-benar sudah menjadi orang baik. Ki Slamet, ngomong-ngomong, Bung Laga mohon pamit. Tapi ada pesan Bung Laga, saya takut entah kenapa perasaan Bung Laga tidak enak. Apakah Mahesa ini akan membawa Bini Kompo? Karena Bini Kompo juga seorang raja preman dari Ulah Bungur. Oh, Bini Kompo ini? Iya, dari Ulah Bungur. Jangan-jangan dia ini bersama dengan Suminta, jangan-jangan? Nah, Suminta tahu sendiri. Apa mau? Bisa jadi. Karena itu raja-raja preman yang akan disewa Mahesa. Iya kan? Hati-hati Ki Slamet, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Bung Laga undur diri. Amin, amin. Terima kasih banyak telah memakan Bung Laga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Laga. Ya inilah ya sahabat-sahabat, Akik alhamdulillah ya. Akik kedatangan Bung Laga yang katanya Bung Laga sudah tewas, Bung Laga sudah dilempar ke sungai. Tuhan tunjukkan bahwa Bung Laga masih hidup. Mulut preman memang tidak bisa dipercaya. Mulut Mahesa itu memang berbisa, hanya bisa menebar fitnah, menebar kebencian. Inilah ketika kita dipengaruhi dari kata-katanya, Tuhan tunjukkan bahwa Bung Laga masih bahkan Bung Laga katanya, apakah orang masih percaya? Akik beri keyakinan kepada Bung Laga, walaupun dari 1000 orang baru 10 yang percaya. Tanamkan di hati bahwa kita ingin berbuat lebih baik lagi. Ya, apabila ada tutur kata Ki Slamet yang tidak pas ataupun tidak pantas, Akik mohon maaf ya, karena Akik ini juga manusia biasa, sama seperti Bung Laga, sama seperti Ki Rambat, sama seperti Mahesa juga, tetap manusia biasa. Tapi kita harus terus belajar dan belajar. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan diberikan keberkahan di dunia dan akhirat. Pesan Ki Slamet, apabila masih memiliki orang tua, sayangi dan muliakan ya, dan doakan ketika dia sudah ada, karena tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa di muka bumi ini ya. Ya, Akik tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.